Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan saya Abdurrahman Afandi. Kali ini saya ingin menyampaikan satu kisah ketaatan Nabi Ibrahim terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dilansir dari situs www.abdurrahmanafandi.com bahwa Nabi Ibrahim adalah salah satu dari utusan Allah yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Di samping 5 nabi lainnya, yakni Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Nuh. Gelar Ulul Azmi diberikan karena memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah setelah mendapat beragam ujian yang luar biasa dalam menyebarkan agama tauhid. Di samping itu, Nabi Ibrahim juga mendapatkan gelar Khalilullah yang artinya adalah kekasih Allah atau nabi yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian sampai sekarang menjadi syariat adalah yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah haji, yakni yang berhubungan dengan Baitullah, yaitu tawaf dan sa'i. Karena kedua rukun haji dan umroh tersebut berkaitan dengan sejarah perjalanan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Seperti diceritakan dalam berbagai sumber sejarah bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang sampai tua tidak juga mendapatkan keturunan. Kemudian ia meminta kepada Allah untuk diberikan keturunan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar bahwa ia akan mendapatkan keturunan dari Siti Hajar. Dalam Quran surat As-Saffat ayat 101. Dialah yang kemudian diberi nama Ismail. Tentu dapat dibayangkan bagaimana bahagianya Nabi Ibrahim karena akan mendapatkan anak yang bernama Ismail. Namun rupanya Allah Subhanahu wa taala ingin menguji ketaatan Nabi Ibrahim kepadanya hingga Allah memerintahkan untuk meninggalkan istri dan anaknya yang baru saja dilahirkan di padang pasir yang gersang tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan sebuah jirab, yaitu kantung atau tempat yang biasa dipakai untuk menyimpan makanan. Kantung itu diisi dengan kurma dan bekal keduanya juga meninggalkan sirqah atau wadah air yang di dalamnya diisi air. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berpaling dan pergi. Kemudian Siti Hajar mengikutinya dan berkata, "Wahai Ibrahim, hendak kemana engkau pergi meninggalkan kami di lembah yang tak berpenghuni ini?" Siti Hajar mengulangi beberapa kali, namun Nabi Ibrahim tak menghiraukan. Lalu Siti Hajar bertanya, "Apakah ini adalah perintah Allah?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Ya." Mendapat jawaban itu, Siti Hajar berkata, "Jika demikian Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan kami." Nabi Ibrahim kemudian menghadapkan wajah ke Baitullah seraya menengadahkan tangan dan berkata, "Ya Rabb kami, sungguh Allah telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau. Ya Rabb kami,
Jika demikian, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada tempat ini, dan berilah rizki dari buah-buahan, mudahan mereka bersyukur. Setelah bertahun-tahun tak bertemu, kemudian Nabi Ibrahim menemui mereka. Maka Nabi Ibrahim sangat bahagia sekali dengan berkumpulnya dengan keluarga. Ketika kecintaan kepada anaknya menguat, maka Allah mengujinya lagi dengan perintah untuk menyembelihnya. Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu, maka pikirkanlah menurut pendapatmu." Nabi Ismail pun menjawab, "Wahai ayahanda, lakukanlah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatkan diriku termasuk orang yang sabar." "Wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tak bergerak." Begitu. Kemudian, "Wahai ayahku, sisingkanlah baju engkau agar darahku tidak mengotori bajumu, maka aku akan berkurang kepahalaku." Itulah gambaran ketaatan Nabi Ibrahim dan Ismail dalam mentaati perintah Allah. Bagi mereka ketaatan adalah segala-galanya. Di samping itu, pada saat Ibrahim alaihissalam telah mencapai umur senja, yakni 80 tahun, ia pun diuji oleh Allah dengan perintah untuk berkhitan. Beliau berkhitan dengan pisau besar sejenis kapak. Kemudian sangat berat, namun tetap beliau melakukannya. Ia tak ragu terhadap perintah Allah. Dalam sebuah riwayat, Ali bin Rabah radhiyallahu menyebutkan bahwa beliau diperintah agar berkhitan, kemudian beliau melakukannya dengan qadum. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, "Engkau terburu-buru sebelum kami tentukan alatnya." Beliau Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Rabb, aku tidak suka jika harus menunda-nunda perintahmu." Kemudian adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah. "Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau memperserikatan sesuatu dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, dan orang-orang yang beribadah, dan orang-orang yang ruku dan sujud, dan bersuruhlah kepada manusia untuk mengajak haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan perjalan kaki, dengan menderai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh." Nabi Ibrahim alaihissalam berkata lagi, "Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan aku untuk membangun di sini sebuah rumah." Saat itu keduanya membangun pondasi-pondasi, dan Ismail alaihissalam membawa kepada ayahnya batu-batu, dan Ibrahim alaihissalam menyusunnya, sehingga ketika mulai tinggi ia mengambil batu dan diletakkan agar Ibrahim alaihissalam naik ke atas. Demikian dilakukan seterusnya. Itulah demikian, mudah-mudahan memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.